Assalamualaikum, selamat pagi. Ternyata acara Harlah NU di Kauman memang dipindah oleh panitia. Karena panitia melihatnya karena apa? Kemaslahatan, namun cuman ceramah saja kok jadi ribut kan gitu. Ditaruh di Universitas Nahdlatul Ulama, daerah Jogja juga. Ternyata pengunjungnya, 60.000, di luar dugaan. Bahkan saat itu dari Cyber NU Pusat dilacak, di-share sebanyak 10 juta saat acara itu, apalagi sampai sekarang nggak tahu berapa jumlahnya. Sesungguhnya yang ramai itu kenapa? Di medsos sesungguhnya yang terlalu ramai, dan memang ada beberapa postingan provokatif yang katanya ada pengerahan inilah itulah, padahal juga nggak ada. Selama ini NU dan Muhammadiyah, NU dan MD itu bersaudara gitu loh, Tapi memang ada yang tidak suka akan keakraban NU dan MD, itu jelas, dan itu diakui oleh tokoh penting di organisasi itu. Mereka nggak suka melihat MD dan NU ini akrab, tuh nggak suka gitu loh. Ya mungkin karena apa, bekas-bekas politik kemarin itu ya masih ada yang nggak terima lah, mungkin dendam lah, mungkin apalah, sentimen begitu. Saat acara Harlah di Unung, ramai bukan main, meluber sampai kemana-mana. Di situ Gus Muafik, kalau dari kata-kata Gus Muafik ini ya ibarat menyentuh, itu tanpa bayangan, apalah namanya lah ya gitu. Ini lihat nih, jadi nggak usah ribut ya, karena kita ini hidup di Indonesia. Islam sampai ke sini melewati Persia, melewati India, melewati Campa, melewati Aceh, sampai akhirnya teng tanah Jawa. Begitu para ulama warasatul anbiya sampai sini, ya posisinya juga susah. Ini disebut ulama, orang sini nggak paham, akhirnya menggunakan bahasa sini nggak apa-apa. Ulama dicampur kiai, maka kiai sebutan ulama campur. Ada kiai mereknya Kebo, Kiai Slamet, ada nama tombak Kiai Pleret, ada Kiai Semar, baru ada Kiai Haji. Nggak usah ribet, wong NU itu biasa, celuk kiai ora apa-apa, neng Kiai Haji punya murid-murid ya sudah, mestinya tilmidun mulidun, tapi di sini dipanggil santri, nggak apa-apa. Punya musola diceluk langgar, punya Gusti Allah celuk pangeran, punya Nabi celuk kanjeng. Nah sudah biasa sini, bareng-bareng saling mengisi, jadi nggak usah terus kemudian udah biasa aja. Di sini itu barangnya bisa macam-macam, namanya satu, isinya bisa macam-macam, namanya satu. Rukun dari dulu bangsa ini, penuh tepo seliro ya enggak apa-apa. Lelah ya tepo seliro, kita ini tepo seliro campur Kebo ya enggak apa-apa, tepo seliro jeruk Kebo Kiai Slamet, kita Kiai Haji sama. Wong Honda aja bisa tepo seliro kok. Loh iya, Yamaha itu tepo seliro sama Honda, enggak ada masalah. Mio dipanggil Hondamu apa? Mio, enggak apa-apa. Jadi di sini itu sudah terbiasa, itu bareng-bareng, namanya aja barangnya beda, namanya sama. Iya, loh iya, Honda apa Yamaha tidak perlu pasang spanduk gitu kan. Kami bukan Honda, kami Yamaha. Enggak, biasa aja. Loh enggak, itu uang Indonesia dari dulu begitu. Yamaha, Mio itu bikinnya susah, dipanggil Honda ya tepo seliro, enggak masalah, wong ini Indo. Oke, udah kan? Yang dibuat Gus Muafik ini mampu membuat kelepek-kelepek yang merasa tersindir kalian. NU itu dalam berbicara itu tuh santai gitu loh, santai, apalagi di depan umat. Gak perlu ngumbar-ngumbar amarah, itu gak perlu. Walau kadang diperlukan, tapi kalau hal begini tuh gak perlu. Cukup dengan joke dan humor, dan saya yakin joke dan humornya ini pasti yang ngena mereka gitu loh, yang orang-orang yang nggak suka tentang keakraban MD dan NU ini gitu loh. Ciri khas ulama-ulama NU itu ya begitu, bercanda, bahkan dengan lawannya saja kadang itu satu meja ya,
itu pakai apa? Pakai bahasa-bahasa humor canda gitu loh. Dengan humor canda itu pasti ngena dan bisa apa? Mencairkan suasana begitu. Ini tidak dimiliki oleh dari ormas lain, tuh jarang yang punya kemampuan joke humor dalam membahas hal masalah gitu. Jarang punya ormas lain itu kenyataan gitu loh. Makanya NU sekarang ini kan mendunia. Cuman kenapa publikasinya kurang? Padahal NU udah mendunia. Hampir di semua negara tuh ada loh NU itu. Ada. Bahkan yang namanya Banser itu kalau di Taiwan, di Korea, di negara-negara itu mereka pakai baju dorennya nggak masalah gitu loh. Tidak kok diperiksa polisinya apa, enggak. Karena mereka sudah resmi posisinya di sana itu. Mereka banyak kegiatan amal, kegiatan sosial, bahkan sampai bersih-bersih teman-teman NU Ansor, PCI NU di luar negeri itu. Mereka dengan apa? Dengan keramahan gitu loh, baik dengan keramahan, dengan cinta, seperti itu. Ini yang jarang dipunyai oleh organisasi lain gitu loh. Dengan jok-jok humor, ya biar akrab gitu loh. Hanya dengan komentar begitu, Gus Wafik itu sudah seperti apa ya? Mungkin kalau bagi yang merasa tersinggung itu mau gimana, kadang malu sendiri gitu loh. Justru kalau Gus Wafik itu seandainya kalau harlah NU itu tidak ditolak di Kauman, justru mungkin tidak seheboh sekarang ini gitu loh. Justru dengan ditolaknya itu ada hal lain, apa positifnya, apa semakin keangkat NU ini. Itu kenyataan gitu loh. Ya mungkin karena selama ini ada beberapa oknum yang tidak suka, ya ada lah, dimana-mana ya ada namanya orang. Kadang kan orang itu kan kepentingan pribadi, ego pribadi dimasukkan, diikut-ikutkan di dalam kelompok, organisasi dan lain sebagainya, seperti itu. Yang penting apa? Tetap damai. Emangnya enak perang? Gak enak perang itu. Lihat aja petinju itu, pukul-pukulan mana enak. Iya kan? Oke, sampai sini aja video pendek ini saja. Sampai sini saja. Kayaknya mau hujan ini. Oke, terima kasih. Wassalam.